Kalau Nih, murtad itu dari Islam ke Kristen. Gimana itu kan sih dalam kakak ini? iman, Bang. Itu kan dalam imanmu. Inilah jawaban yang benar di dalam Alkitab. Dia datang untuk membuktikan dia adalah Allah sesuai dengan pernyataannya. Kalau pada akhirnya orang tidak setuju dan dia disalibkan, dia buktikan lagi dia Allah dengan cara bangkit. Ngomongin iman dan keyakinan selalu seru dan menimbulkan perdebatan. Mana yang benar dan mana yang salah? Yang pasti kebenaran selalu memerdekakan. Kebenaran adalah kebenaran bahkan jika tidak ada yang percaya. Dan kebohongan adalah kebohongan bahkan jika semua orang percaya. Yuk, tonton aja diskusi dan debat dari Apologet Kristen. Biar hidup jadi hidup. Mu sama Allah. Dari biasanya kan kalau yang namanya mualaf itu dari Kristen ke Islam. Kalau Nah, Islam itu ke dia. Kristen, Ada yang mau kalau mualaf. Nah, itu. sebentar Kak, bentar. Kalau dari Islam ke Kristen itu namanya murtad. Saya lagi nggak nanya itu. Ada yang mau mualaf nih. Saya mau memualafkan orang. Iya, makanya kakak harus paham dulu definisi kosakata itu. Paham. Ada saya mualaf, paham. ada murtad gitu loh. Saya paham, dari tadi saya bilang dari Iya, agama Kristen murtad ke itu menurut Islam. kakak seperti apa gitu loh. Mu'alaf Murtad itu, kan dengerin, mu'alaf itu dari agama lain ke Islam itu mu'alaf. Makanya nah, saya kalau nanya murtad ini, Kak, kalau murtad ada Kak, yang mau mu'alaf nggak? kalau murtad Kak, Murtad itu tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Kak beriman dari mana kakak Iya, dapatnya? kalau di Murtad itu dalam dari iman bahasa Arab kita, Kak. kalau orang dari agama di Kristen, nih kamu kan Dari nggak tahu mana, arti Kak? murtad. Ini ada dalilnya, Ibrani 6 ya. Di Islam ke Orang Kristen Kak. salah, Mana ini sih? kan dalil iman saya. Mana ada kosakata dari Kristen itu murtad? Kalau bahasanya Muslim, Kalau saya ini kan bacakan mualaf kan dalilnya kakak mau. bilang kan mualaf itu dari Kristen ke Islam. Tuh, kalau murtad itu dari Islam ke Kristen. Gimana Itu kan sih dalam kakak ini? iman, Bang. Itu kan dalam imanmu. Dalam Loh, iman saya di beda. mana-mana artinya, Bang. Ini saya bacain dulu. Kok ngegas? Lah, masa gimana sih Iya. kakak ini takut dibacain data. Ini data. Murtad itu Kak, murtad itu dari Islam ke Kristen. Kayak si Itu dalam Ibrahim itu Iya. murtad namanya. Ya, itu dalam pandangan Islam. Mualaf itu Ya ampun, Kristen cerewet ke banget. Islam gitu loh. Sudah? Kan kakak udah bilang tadi. Sudah? Ya. Saya Gimana kasih tahu itu? kamu. Ya, itu kan dalam imanmu, Bang, ya. Dengarkan. Enggak, bukan dari iman, ini kosakata Diam dulu. definisi Kak. Bukan dari keimanan saya. Anda bahasa Indonesia aja nggak tahu Anda Oke. ini. Ini Lu bahasa di dalam Indonesia dulu. ini saya bacakan dalil saya ya. Nggak, Google dulu Kak. Google dulu definisi murtad gitu. Iman saya bukan iman Google, sayang. Lu Anda dapat dari mana bahasa Indonesia? Ada aja. Saya kasih tahu Anda ya. Di dalam iman Indonesia. Kristen, gantian dong, Dongo. Ya, dengar dulu. Bung. Iya, kamu yang nggak ngerti definisi. Ya, di dalam iman Kristen, yang berpindah dari Kristen juga disebut murtad. Nih kamu paham dulu. Mukidi dengerin dulu. Baik. Oke. Murtad dari bahasa apa? Coba Google Oke. dulu. Bukan dari bahasa Yunani Ibrani. Dada aja Anda ini. Oke. Ini ya. Murtad atau ridho secara bahasa berarti kembali. Gimana? Kembali kemana? Kosakatanya kan umum itu, kembali ke Definisi, rumah. kamu bicara definisi Kembali ke kan? istri tua. Kamu Bila bicara merajuk istri definisi muda. kan? Nih, Nah. ini definisi. Kamu baca. Nah, Murtad atau itu ridho secara bahasa berarti kembali. Bodoh, kau kalau itu ada bahasa Islamnya. Ada, Anda sembunyiin data ini Anda. Kok sembunyiin data? Malah ya. Oke, saya buka data saya. Silakan. Aduh, jujur lah. Jadi orang tuh jujur gitu loh. Loh iya dong. Nih, murtad dari bahasa apa? Anda bahasa dapat dari mana Anda bahasa murtad itu? Ada aja.
Ini makanya Bang, baca. Baca dong. Baca. Silakan. Dalam agama Kristen, murtad berarti meninggalkan iman kepada Kristus. Nih. Apa Anda nih? Atau kamu data atau menolak Kristus. Blow on. Makanya saya bilang definisi ini di Sebuah dalam judulnya dalam Kristen, bukan ini. Ya iya, karena saya agama Kristen dulu. Dengar, makanya saya bilang ini dalam definisi iman saya, perspektif saya. Ini malu dong. Nih, blow on. Kan saya imannya Kristen. Jadi murtad itu dalam iman kami itu pindah agama dari Kristen ke agama lain. Blow on. Masa iya perspektif agamamu saya pakai? Ya tidak. Ini makanya saya bilang ada di Ibrani 6. Orang yang murtad sekali lagi tidak akan diperbarui. Orang yang meninggalkan Kristus nyengir-nyengir blow on. Ini gak akan menjelaskan perspektif agamamu. Kamu dengar makanya dari tadi. Gak denger sih kamu. Udah. Orang Kristen juga kalau pindah agama disebut murtad. Saya kasih tahu, buta huruf kamu. Ngapain saya mengambil definisi dari imanmu? Malu. Nyambung kan. Lucu ya, lucu emang. Dikira saya nggak ngerti arti mualaf. Ada yang mau masuk Islam? Itu pertanyaan saya. Dikira dia. Ya, kasihan. Saya kasihan nengok orang kayak gini. Selalu mencengkram agama orang masuk dalam definisinya. Besok-besok jangan gitu ya. Definisi kamu apa, definisi saya apa. Ih, geli. Nih ya, jangan pakai murtad dong. Emang kenapa? Ada yang melarang menggunakan bahasa? Ada? Di mana ada bahasa dilarang dipakai oleh suatu kaum? Belai, norak ya. Itu makanya Bunda bilang juga apa? Nggak paham. Halo Ferry. Halo Kak, Islam Kristen. Islam. Silakan. Ada mau bernarasi? Mau tanya boleh Kak tentang kekristenan? Boleh. Yesus itu menurut Kakak Tuhan ya Kak ya? Bukan menurut saya, dia memang Tuhan. Walau kamu tidak mengakui dia Tuhan, dia tetap Tuhan kami. Terus tujuan Yesus turun ke bumi untuk disalib menebus dosa manusia ya Kak? Enggak. Enggak. Loh, kok Ya nggak ada dalilnya. Karena memang nggak ada ajaran itu. tujuan Yesus disalib itu untuk apa? Untuk menunjukkan dia adalah Tuhan yang bisa membangkitkan. Membangkitkan orang mati. Iya, dia mau ngasih bukti bahwa dia adalah Tuhan benar yang bisa menghidupkan orang mati. Dengan demikian, dia adalah pencipta itu. Jadi setiap pandangan orang Kristen berbeda Kak? Enggak, itu bukan setiap pandangan orang Kristen berbeda. Memang itu tujuannya. Dia mau membuktikan bahwa dirinya itu adalah sang kebangkitan itu. Tuhan yang membangkitkan. Enggak ada dalilnya. Bukan menebus dosa. Enggak ada dalilnya juga. Kemarin yang saya tonton pendeta salah berarti ya? Saya enggak ngurusin pendeta itu. Ya. Itu bukan iman saya. Saya tidak beriman kepada pendeta. Saya beriman kepada ajaran Rasul saya. Untuk saya berarti pandangan setiap Kristen berbeda. Apalagi Anda mau bertanya apa? Anda mau bertanya apa lagi? ya tadi tujuan Yesus ke bumi itu apa? Itu untuk membuktikan dia adalah Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati. Berarti nggak perlu disalib, harusnya bisa. Ya nggak mungkin juga dia bundir toh. Bagaimana cara dia mati? Karena gini, di dalam hukum Taurat dilarang membunuh.
Lah nggak mungkin Tuhan saya membunuh dirinya sendiri. Makanya dia mengaku Allah kepada orang Israel, dan kebenaran yang dia nyatakan akhirnya bagi orang Israel membawa dia kepada penyaliban itu. Jadi Tuhan saya itu mau membuktikan dengan cara yang jujur. Dia dengan mengaku dia adalah Allah, orang-orang gak percaya. Dia berkali-kali mengaku Allah, akhirnya dia disalib. Ya udah, dia buktiin deh bangkit. Gitu caranya. Poinnya berbeda pandangannya. Oke, siap. Gak ada hubungannya dengan poinnya berbeda pandangannya. Iya. Menurut Anda, menurut Anda, Ya, Anda punya itu Tuhan? yang saya lihat, bukan pandangan saya. Iya, iya. Saya lihat Kamu gini bang, pendeta. gini bang. Kamu bertanya sama saya atau bertanya pada pendeta? Harusnya Saya tanya kamu bertanya sama saya atau bertanya pada pendeta? saya kan sekarang Iya, kalau bukan kamu pendeta. bertanya pada saya, inilah jawaban saya sesuai Alkitab. Oke, siap. Jadi Oke. teruskan pandangan. Oke. Menurut Islam, apakah semua pandangan ajaran Islam itu akidahnya sama? Pandangan Coba. mana, Kak? Akidahnya Islam, syariat Islam, apakah semua pandangan Islam itu sama tentang syariat Islam? Syariat Islam. Oh, Anda tanya kepada saya. Oke, siap. Untuk syariat Islam kan ada 5, Pak. Rukun Islam ada 5. Semua Pak sama. Iya. Apakah semua Islam memandang itu sama semua? Ajaran keislamannya itu apa sama semua? Rukun Islam harusnya sama, Kak. Iya, oke. Lalu bagaimana dengan pandangan Imam Hanafi, Imam Syafi'i? Kenapa? Itu kan ulama, Pak. Iya. Apakah ajaran Islam ini sama diajarkan semua ulama? Yang penting kan tujuannya Loh, berarti pandangannya beda-beda kan? masuk Islam, ya. Iya, berarti ulamamu yang satu berbeda pandangan dengan ulama yang lain. Sama dong. Udah, jangan sok satu suara deh. Udah, selesai. Kamu mazhab apa? Imam mana kau? Udahlah. Banyak kali ceritamu. Ya, selesai. Jadi kalau kamu bertanya Yesus itu ngapain? Ini jawaban saya. Inilah jawaban yang benar di dalam Alkitab. Dia datang untuk membuktikan dia adalah Allah sesuai dengan pernyataannya. Kalau pada akhirnya orang tidak setuju dan dia disalibkan, dia buktikan lagi dia Allah dengan cara bangkit. Itulah, Tuhan saya nggak pernah kehabisan akal. Dia mengaku Allah, ditolak. Melakukan mujizat, ditolak. Dibunuh, bangkit. Keren Tuhan saya. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk membuktikan dirinya adalah Tuhan. Nekat yang benarnya. Pendeta-pendeta boleh belajar. Jawabannya seperti saya. Jangan ngalur ngidul juga ya. Itu. Silakan teman-teman Kristen juga belajar dari ini. Paham? Biar besok-besok nggak bilang lagi menebus dosa. Dalilnya aja nggak ada. Kau kasih tahu, Pak Pendeta, kau ini nggak relate kali jawaban kau, nggak ada dalilnya bilang. Nih, contoh yang ini jawabannya Pak Pendeta, gituin. Jangan bikin malu lagi ah. Siang, Kak. Iya. Islam atau Kristen bang? Aku Islam, Pak. Oke, ada yang mau ditanggapi atau ada mau ditanyakan? Insya Allah saya bisa menjawab kalau saya bisa. Ini temanya apa dulu nih? Temanya. Ada yang mau mu'alaf, ada yang mau masuk Islam. Iya, jadi saudara saya ada yang mau masuk Islam. Siapa tahu ada yang mau ngajarin saudara saya mau masuk Islam. Oke. Lanjut. Kira ada tema yang seru gitu. Emang kamu mau tema seru apa? Ya, tergantung host. Oke. Bagaimana tema sunat? Tema sunat. Boleh juga, cuman gini, Kak. Aku tidak
sehebat apa yang kayak ulama-ulama lain, paham sekali sama agama. Membuktikan sunat itu ajaran dari Tuhanmu itu nggak perlu harus jadi ustaz. Yang penting ada dalil aja. Ya kan? Oh iya, siap. Oh iya, ini yang mau aku tanyakan nih, Ah. tahu tentang sunat. Aku punya teman nih, orang Filipina. Teman sepermainan nggak nih? Aku waktu itu sempat bawa kapal ya. Aku kapten, aku anak buatku, adik aku orang Filipina. Itu pada umum mereka sunat loh kak. Terus? Pada umum mereka sunat. Terus aku sempat tanya, kok kalian sunat? Kenapa Kristen yang di tempat kami sini pada umum di Indonesia itu tidak sunat? Terus kalau kalian sunat, kalian ikut ajaran siapa gitu tanya. Mereka bilang kita sesuai Alkitab, katanya sih gitu. Cuman aku nggak tanya apa ayat berapa ataupun secara detail aku nggak tanya. Cuman mereka bilang mereka Ya betul itu ada di Alkitab, betul. di Alkitab. Jadi kenapa yang di Indonesia pada umum tidak sunat? Kalau itu memang ajaran Alkitab. Sama kayak ada orang Islam, umumnya di ibu kota itu jarang ada yang sholat. Ya, masalahnya kan ada yang mau melakukan, ada yang tidak. Ada yang mentaati, ada yang tidak. Nah, pertanyaan saya di Islam sendiri, ada nggak nih perintah sunat? Oke, kalau itu aku belum sempat belajar secara dalam juga sih. Cuman Islam yang di Indonesia kan pada umum biasanya warisan gitu ya, agama. Maksudnya kalau ya nggak menutup kemungkinan kalau aku lahir dari ibu Kristen, aku bisa jadi aku Kristen. Kalau nggak dapat hidayah buat Islam. Saya nggak nanya itu, yang saya tanya, kalau orang Islam bersunat, memangnya ada perintahnya? Yang aku tahu ada. Ya, di Quran ada. Ya. Untuk membersihkan diri, kita tidak selalu merujuk ke Al-Quran, kan ada sunnah. Ada dari Rasulullah sendiri kan untuk dianjurkan. Jadi kita harus. Kira-kira sunat ini penting gak sih? Menurut kakak sendiri penting nggak untuk kesehatannya lah? Seorang laki-laki Muslim penting gak sih dalam syariat? Maksudnya dalam konteks beragama, bukan kesehatan. Kalau aku sih wajib. Oke, sunat itu wajib. Oke, apakah kewajiban ini ada dalilnya? Kewajiban ada dalilnya, aku tahu ada bu. Di Quran maksudnya, karena ini adalah sesuatu yang wajib. Masa sesuatu yang wajib yang sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam ini, terutama laki-laki, tidak ada di Quran sih. Itu kan sudah diperintahkan oleh Rasulullah kita sendiri bu. Berarti Nabimu sendiri yang memerintahkan, Nabi Muhammad? Ya seperti itu. Oke. Berarti Nabi sebelumnya nggak ada yang sunat? Untuk ajaran kami kurang tahu pasti ya. Kira-kira Adam sunat nggak ya? Kalau untuk Adam saya belum dapat paham kalau dia sunat apa enggak, saya nggak tahu juga. Tapi berarti untuk dari ini ya saya kan ikut ajaran Rasulullah bu. Berarti Nabi lain nggak ada yang sunat lah ya? Kalau itu saya nggak tahu sih. Oke. Memang wajib tahu dia. Nggak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa diperintahkan kan gitu. Yang diperintahkan aja kadang nggak dilakuin ya kan? Terus itu pertanyaan saya tadi belum dijawab gitu Kak. Apa tuh? Kenapa Kristen yang lain disunat, kenapa di Indonesia tidak disunat? Ya itu tadi, ada yang taat, ada yang tidak. Sama seperti orang Muslim atau orang Islam, ada yang sholat, ada yang enggak, apalagi di ibu kota. Iya, jadi perintahnya ada yang mentaati, ada yang tidak. Kenapa ada orang Kristen yang nggak sunat? Dia nggak taat. Ini yang dibawa tapi ada yang sunat katanya. Sama kayak kamu kan? Kamu sholat nggak 5 waktu setiap hari? Ada.
Saya tanya, selalu nggak? Selalu Yakin? yakin. Nggak pernah bolong. Sholatnya itu 5 waktu tiap hari. Dulu saya iya. Saya nggak nanya dulu. Saya nggak nanya dulu. Ya, Muslim itu ada saatnya dia tidak mentaati untuk sholat. Nah, seperti itu tadi. Perintah ada, oknumnya ada yang mentaati, ada yang tidak. Seperti itulah tentang sunat. Nah, kalau sunat di dalam iman kalian, dalilnya nggak ada. Gimana, Dok? Ada Bu, untuk dalilnya ada Bu. Cuman saya yang belum bisa jelaskan sedetail apa, tapi dalilnya ada. Di Quran nggak ada ya? Kan sudah dibilang tadi nggak harus rujukan ke Quran kan. Padahal Bisa Quran dikatakan diturunkan secara gini terperinci loh. dan teliti. Kalau kitab kalian saja disuruh dilarang makan babi saja kalian makan, jadi Di mana? nggak selalu. Di mana ada ayat yang Banyak. melarang orang Kristen makan babi? Saya mualaf tuh kalau ada perintah orang Kristen dilarang makan babi. Asli. Enggak, jangan Nggak apa-apa kalau jangan memang terlalu- ada. Memang ada. Jadi jangan Di mana terlalu dalilnya pakai mengatakan orang Kristen Begini. dilarang makan babi? Coba. Eh, Googling aja kalau ada. ya, googling aja, ibu yang googling. Masalahnya nggak Di ada. dalamnya Saya biarin. baca Alkitab, saya nggak pernah ada orang Kristen dilarang makan babi, nggak ada. Iya. Tetapi halal Iya, makan karena- babi ada. Ya karena kalian kan tiap tahun atau apalah pasti Iya kan, ganti. Revisi katanya dengan alasan revisi kok tahu-tahunya diganti. Oh, itu juga terjadi pada kitabmu kan? Enggak. Kalau memang tidak ada revisi, saya tanya, Quran yang pertama di zamannya sahabat Nabi mana? Untuk membuktikan tidak ada revisi Tapi sampai di Quran yang sekarang. Loh, kita buktiin, jadi jangan Enggak ada. ngomong besar. Kalau nggak ada yang di zamannya para sahabat, gimana mau tahu direvisi atau enggak? Buktinya ibu bisa kumpulkan Al-Quran di seluruh dunia itu nggak ada yang beda. Oke. Beda kayak Alkitab di Misal ya, saya di, tanya, misal. di tahun berapa sampai Misal, Quran di seluruh dunia ini nggak ada. Dapat ajaran dari mana lah kalian tentang syariat itu? Ada yang tahu? kan makanya itu fungsi kenapa kita harus hafal Al-Quran biar kalau ada saja yang mencoba untuk pelintir atau merubah itu sudah bisa diketahui karena mereka sudah hafal. Biar diketahui karena mereka sudah hafal. Siapa yang hafal seluruh Quran? Saya mau tahu. Kok wah ibu kayak orang bego itu kan udah pada ada hafiz kan udah ada bahkan Wah, anak kecil Hafiz itu memangnya udah hafiz menghafal loh. seluruh Quran. Hafal loh dia. Hafal. Satu nama. Sebutin satu nama Hafiz yang hafal seluruh Quran, suruh ke sini, saya kasih 100 juta, saya tes. Bener nggak dia hafal, nanti saya suruh tebak dia Gini, suatu ayat. ibu googling aja atau di YouTube aja Nggak itu yang si kembar tuh. Nggak ada. Ibu yang pura-pura nggak tahu ada memang loh itu. Ada, coba sebutin lah. Kalau kamu bilang saya pura-pura nggak tahu, berarti kamu yang tahu. Silakan. Ada, saya lupa namanya tapi ada itu. Ya udah, Coba cari buka di YouTube aja. dan di cari YouTube. dan Pasti saya ada. akan buktikan. Suruh ke room saya asli kasih 100 juta. Betulan. Nah, kalau udah dikasih tahu, ujung-ujungnya cari alasan itu. Inilah. Apa hubungannya? Ya sebutin aja namanya. Karena nanti aku chat di Ya udah Di sekarang lagi. cek, saya tungguin kalau memang ada satu nama. nanti Yang aku chat menghafal nanti seluruh aku chat Quran. namanya. Cari. Oke. Ih, terlalu banyak di Indonesia yang hafal Al-Quran. Satu aja yang hafal seluruh Quran. Saya harus tes, nggak asal ngomong toh. Suruh ke sini saya kasih 100 juta. Serius. Simpan aja Bu buat keperluan ibu pasti ada. Gak apa-apa ada untuk yang- membuktikan kebenaran omonganmu. Saya mau Gini tahu. untuk orang yang terkenal aja contoh tuh namanya Ustadz Adi Hidayat itu tuh udah hafal gitu. Suruh aja ke sini, saya tes. Jangan cuma nanya Ngapain ke situ? Glenn. Oke. Ibu kan sudah tahu Ini tuh ya. Ustadz Adi Hidayat. Masa ibu nggak tahu? Nih bukti bahwa adanya perubahan. Oke, di Quran NU. Nih, kamu lihat ya, di Quran NU.
di An-Anfal ayat 12, di sini kata tebas. Kita lihat Quran yang lain. Ya. Ini beda. Maksudnya ini maksudnya? Nih. Ini disuruh apa? Menyerang musuh bagian leher. Ini udah lain. Ini di Quran An-Anfal ayat 12 dengan Quran NU. Ini di situ menyerang bagian leher. Nih, ya. Ayat ini juga nih. Coba kamu baca. Itu mungkin terjemahannya Quran kali ya, Bu. NU, di sini kata tebas. Ini saya penasaran ini, kenapa beda-beda terjemahannya? Itu kan terjemahan, Bu. Tapi untuk kalimat aslinya untuk bahasa sama. Sama juga dengan kitab saya. Yang direvisi itu terjemahannya, bukan kitab aslinya. Selesai? Itu. Kalau kamu mengatakan itu kan terjemahannya, it's okay. Nih yang di Indonesia ini juga terjemahannya sayang. Kok kira kitab aslinya sana dirubah yang udah lapuk-lapuk sana manuskripnya? Itu. Kok pikir aja sendiri. Kamu boleh googling berapa kali revisi. Kemarin dari siapa ya? Ulama siapa sih woi yang bilang itu? Yang udah direvisi itu? Revisi 4 kali tuh apa berapa kali tuh? Coba kamu cek aja. Hubungannya apa kamu memfitnah kitab saya direvisi? Suruh bawa ke sini yang sudah ini ya. Iya, Keong Mas. Taruhannya 100 juta. Iya, boleh. Saya kasih 100 juta, serius. Kalau memang hafal. Saya akan cek satu-satu. Ya katanya hafal. Ayo dong. Jadi kalau dikatakan menghafal sebagian, ya saya tidak terima. Karena kevalidasiannya itu harus seluruhnya. Gak apa-apa. Ini dari lama kok. Ada yang mau nambah? Dari saya 100 juta. Ada yang mau nambah mungkin? Nah itu. Tuh, stip 200 juta. Ya nggak apa-apa, kalau memang ada seluruhnya memang dihafal. Boleh, saya nambah 50.000. Oma, ngeri. Saya tambahin 100.000 Bunda, dicatat sayang. TF ya ke bionya Bunda ya. Nanti kita bikin sayembara. Udah jangan banyak bacot yang di bawah. Udah jangan banyak bacot. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Apa temanya, Mbak? Tuh, ada yang mau mualaf. Oh, gitu. Kirain tadi ada yang ini tadi. Apa? Saya ini Kristen, Mbak, tapi saya mau nanya. Silakan. Boleh? Boleh. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi terkutuk karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu keterangannya kayak mana, Pak? Mbak, aslinya itu. Sesuai, kamu renungkan aja itu, kenapa enggak? Kristus telah menebus Berarti kita. kalau di Coba baca tiang salib sekali lagi. terkutuk berarti Coba baca kita sekali lagi. Baca sekali lagi coba. Galatia 3:13. Ya, silakan baca. Galatia 13. Baca. Ya coba Mbak cari sendiri itu. Enggak, tadi kamu mengatakan apa? Coba, kamu tadi membacakan apa? Saya membaca Galatia 3:13. Silakan. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat Dari kutuk hukum. dengan jalan menjadi kutuk. Jangan dikurangin dong, coba. Kristus telah Menebus kita dari hukum kutuk hukum Taurat. Jangan dibalik-balik. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kutukan hukum Taurat itulah. Oh gitu. Iya.
Dan dengan menjadi kutuk. Kutukan atas itu dari kita. mana, Mbak? Kutukan itu adalah Oh dosa. gitu. Kutukan itu Berarti kita sebelum ada Yesus kita udah terkutuk berarti. betul. Oh. Adam ketika jatuh ke dalam dosa, dia sudah dikatakan terkutuk. Allah sudah mengutuknya di dalam Kejadian, di kitab Kejadian. Berarti kita selama ini nyembah Tuhan yang terkutuk. Dia menjadi kutuk karena kita, masa nggak ngerti itu bahasa Indonesia? Jadi kamu yang terkutuk digantikan oleh dia. Kutukan terhadap hukum Taurat itu digantikan dia. Itu, masa kamu bahasa Indonesia nggak ngerti? Kristus telah menebus kita. Menebus artinya mengambil dari kutuk hukum Taurat. Tahu nggak kutuk hukum Taurat ini apa? Setiap ada orang yang melanggar satu saja hukum Taurat, dia tidak bisa selamat. Jadi Taurat ini seperti kutukan, karena tidak ada yang mampu melakukannya. Itu, ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, namanya di switch, digantikan, gitu loh. Yang terkutuk itu kau, yang terkutuk itu saya. Semua manusia di dunia ini keturunan Adam, sampai kepada Adam dan Hawanya itu terkutuk. Makanya dia menanggungkan itu semua, kutukan itu. Ya. Jadi selama ini kita menuhankan Tuhan yang menanggung kutuk kita itu. Ngerti? Yang kau sembah itu adalah Tuhan yang sudah menanggung dosa kamu, kutukan kamu, gitu. Keren ya? Tuhan siapa yang sanggup menggantikan kita? Ini karena kasihnya Tuhan kita. Jadi segala dosamu itu sudah dia tanggung. Seperti itu ya, Islam. Ada lagi Islam yang mau ditanya? Sudah jelas? Jelas? Iya, harus sudah jelas. Jadi selama ini kita menuhankan Tuhan yang kudus yang menanggung kutuk kita. Karena kita, dia jadi menanggung kutukan itu. Ini, makanya dibaca yang benar ya. Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat itu kutukan? Disebut kutukan. Gak ada satupun yang bisa melakukan seluruhnya. Sebab satu gagal, seluruh hukum Taurat gagal. Ini juga ada dalil di ayat sebelumnya. Oke, kita belajar ya sayang. Baca Alkitab itu jangan seret, kayak orang nyerempet. Harus dipahami pelan-pelan. Biar mengerti esensinya. Ya, selain harus pelan-pelan juga, kamu harus hidup dulu, kamu harus dibaptis. Biar kamu mengerti firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup, bukan benda mati. Dia memberi pengertian bagi kita. Oke, saya bawakan Galatia ya. Baca Alkitab aja ribet, kamu nggak paham. Padahal udah diterjemah. Korintus, Filipi, Galatia. Oke. Ya, dikatakan. Itu ayat 13 ya. Dengan cara itu juga, 13. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Ini aku kasih tahu ya, penjabaran tentang Galatia ini. Kenapa sampai Rasul Paulus mengatakan, dia mengutip di dalam Ulangan 22 ayat Ulangan 21 ayat 22. Ini saya kasih tahu ya. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham.
olehmu segala bangsa diberkati. Jadi mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Sebab semua orang, nih ya, orang Yahudi, ini saya kasih tahu, semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, mereka di bawah kutukan. Ya, mereka di bawah kutuk. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula jelaslah, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya, dia akan hidup karenanya. Hukum Taurat hanya bisa digenapi oleh Kristus. Manusia selain Kristus itu tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Makanya hukum ini disebut kutukan. Sebab tidak ada yang mampu menaklukkannya. Gitu. Jadi karena Kristus itu mati, disalibkan, dia dengan cara menggenapi Taurat karena dia taat terhadap hukum Taurat. Ya, karena dia sudah menggenapinya itu, maka kita yang tidak sanggup melakukannya, kita harusnya mati, dibebankan kepadanya. Segala dosa kita itu ditanggung olehnya. Segala pelanggaran kita, ketidakmampuan kita untuk melakukan Taurat itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Makanya dia dikatakan apa? Dia telah menggantikan atau memegang atau memangku hukum Taurat itu, ya, yang tadinya terkutuk untuk kita, itu akhirnya dipatahkan di dalam kayu salib itu. Ya, karena ketidaktaatan dilawan dengan ketaatan. Ketidaktaatan orang terhadap hukum Taurat dikalahkan dengan ketaatan Yesus terhadap hukum Taurat. Tuh, kutuk hukum Taurat yang dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Ada yang mengerti? Ada yang mengerti? Nggak ada yang ngerti? Udah ngerti ya? Itu. Jadi kutuk hukum Taurat itu. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Kita semua, dari Adam sampai kepada saya, semua para nabi, itu semuanya tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat kecuali Yesus. Gitu. Ketidaktaatan dilawan ketaatan. Ketidaktaatan terhadap hukum Taurat dilawan dengan ketaatan Taurat yang ada di dalam Kristus. Kotor dilawan dengan bersih. Jadi kalau tidak ada yang bersih, tidak ada yang bisa membersihkan kita. Kita manusia ini kotor. Bagaimana orang kotor membersihkan orang kotor? Kayak ada ya, di VT-nya Sinopi. Saya kemarin itu baru memahami. Jadi mereka makan es krim. Si temennya ini bilang, "Nop, kamu itu kok makan es krim belepotan?" Nah, sementara yang mau menghapus belepotannya Sinopi, dia juga belepotan. Dari situ saya merenung. Inilah mungkin yang dimaksud. Bahwa orang berdosa tidak mungkin bisa menghapuskan dosa orang yang berdosa. Harus yang bersih, yang bisa membersihkan. Tangan kita kalau nggak bersih, nggak bisa membersihkan wajah kita yang kotor. Makanya kenapa Yesus itu, yang adalah firman, turun ke dunia untuk membersihkan atau menghapuskan dosa-dosa kita oleh kebersihannya. Ini kata Nabi Yohanes. Di dalam Yohanes 1, dia berkata, "Lihatlah," sebelum dia dibaptis, "Anak domba Paskah Allah datang menghapus dosa dunia." Keren ya Tuhan kita. Ayat ini. Ayat. Ini kata Nabi Yohanes. Lah kalau kamu nggak terima nggak apa-apa, tapi saya akan tetap bacakan. Ya, ini kata Nabi Yohanes. Ya, dia mengatakan seperti ini. Oke, kita baca di Yohanes 1 ayat 29. Ya,
Yohanes 1 ayat 29. Ini. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Makanya kenapa Yohanes membawa nama atau gelar domba. Anak domba Allah. Karena hanya seekor domba yang bisa menghapus dosa dan pelanggaran. Makanya Yesus Kristus itu diumpamakan seperti domba yang menghapus seluruh dosa seseorang. Keren ya Tuhan kita ya. Demikianlah diskusi apologet Kristen, Agatha. Semoga kita diberkati dan diberi pencerahan. Tetap beritakan kabar sukacita dari Tuhan kepada mereka yang belum mendengar kabar baik ini. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.